Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Arianto dari Angkatan 2 Majalengka, NDH 40. Saya menjabat sebagai analis pengaduan masyarakat di kantor Kecamatan Sukahaji. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reni Mulyani, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka untuk instansi penempatan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Maja sebagai penyuluh pertanian. Selanjutnya silakan Kang Abdul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khair, serta Latsar dari pemerintah Kabupaten Majalengka, Angkatan 2, Kelompok 4, dengan nomor NDH 30. Saya berasal dari instansi BPP Kecamatan Panyingkiran sebagai ahli pertama penyuluh pertanian. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Anggin Tanestari dengan NDH 32 dari Kabupaten Majalengka, Angkatan 2, Kelompok 4. Formasi jabatan saya yaitu sebagai ahli pertama penyuluh pertanian di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jati 7. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, terima kasih. Perkenalkan, saya Eva Yuliana. Saya menjabat sebagai analis pemberdayaan masyarakat di kantor Kecamatan Kadipaten, Pemerintah Kabupaten Majalengka, NDH saya 39. Saya dari kelompok 2. Ya, terima kasih atas perkenalannya teman-teman. Untuk diskusi kali ini, isu yang diangkat adalah isu aktual good government, materi tentang smart city ya. Izinkan saya untuk memaparkan apa sih smart city itu. Saya mengutip dari unggahan Diskominfo. Smart city itu adalah hakikatnya cyber physical social system dalam lingkup kota, yakni sebuah sistem yang mengintegrasikan sistem fisik kota, sosial dan digital melalui media cyber, yaitu internet. Sistem fisik kota mencakup berbagai sarana prasarana pendukung kehidupan kota seperti gedung, jembatan, jaringan listrik, sungai, jalan, kantor, dan sebagainya. Kemudian, untuk sistem sosial kota mencakup berbagai lingkungan manusia dan individu yang ada di dalam kota, mencakup pemerintah kota, komunitas, keluarga, pasar, dan masyarakat umum. Sedangkan sistem digital kota seperti mencakup sensor, kemudian jaringan komputer, komputasi, kontrol, dan data center. Kemudian kita kan di lingkungan Majalengka ya teman-teman. Untuk di Majalengka sendiri, apakah kita sudah memasuki smart city? Ternyata kita itu sudah ditunjuk sebagai smart city termasuk dalam 50 kabupaten kota lainnya, ditunjuk oleh Bapak Menteri kepada Bupati Majalengka. Kemudian untuk smart city sendiri, kan kita apakah ada aplikasi yang mendukung smart city ini? Seperti itu kira-kira ya? Ada, kira-kira ada nggak untuk smart ada city? Ternyata ya, ada di Majalengka sendiri sudah meluncurkan EPMR melalui Polres Majalengka. Apa sih EPMR itu? EPMR merupakan singkatan dari Polres Majalengka Raharja Elektronik, di mana kegunaannya adalah digitalisasi layanan kepolisian, khususnya di Polres Majalengka, agar masyarakat yang ingin melakukan pelayanan tidak perlu datang langsung ke Mapolres. Cukup dengan install aplikasi EPMR, lalu pilih jenis layanan yang akan digunakan. Nah, bagaimana sih cara? Sangat mudah, teman-teman. Pertama, teman-teman dapat mendownload aplikasinya di Play Store, lalu registrasi dengan memasukkan nik aktif. Setelah itu akan muncul biodata yang berisi alamat, dan rekan-rekan akan diminta mengisi domisili saat ini. Setelah aktif, user akan diminta login kembali ke aplikasi. Setelah itu, user dapat mengakses aplikasi dengan berbagai fitur layanan, seperti tombol darurat, eSIM, SKCK,
E. Pengaduan masyarakat, E. Laporan, kehilangan, dan lain-lain. Masing-masing fitur pelayanan dan besarnya biaya yang masuk ke kas negara tanpa ada tambahan lainnya. Itu seperti untuk SIM. Nah, lalu aplikasi EPMR sendiri ini ada kekurangan dan kelebihannya nggak sih? Mungkin rekan saya Teh Anggi bisa membantu saya memaparkannya. Ya, terima kasih Teh Pak. Tentu ada Teh kelebihan kekurangannya. Jadi selama saya menggunakan EPMR ini, ada beberapa kelebihan yang saya rasakan. Salah satunya yaitu yang pertama, mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun, karena aplikasi ini sudah tersedia di Play Store yang bisa di-download langsung dari handphone masing-masing. Kemudian yang kedua, aplikasi ini juga memiliki fitur yang lengkap terkait pelayanan publik, sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan, pelaporan, dan pengurusan administrasi seperti pembuatan SKCK, pembuatan SIM, pembuatan e-tilang. Nih, misalnya teman-teman mau membuat SKCK nih, kan biasanya tuh ngantri ya kalau ke Polres, harus mengumpulkan pemberkasan dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya EPMR ini, kita bisa melakukan registrasi terlebih dahulu secara online. Kemudian nanti mengupload persyaratan yang diminta, sehingga nanti saat ke Polres hanya tinggal mengambil isinya saja, tidak perlu mengumpulkan persyaratan lagi. Sehingga aplikasi ini dirasa lebih efektif dan efisien. Kemudian selain kelebihan juga tentu ada kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama, masih belum optimalnya penggunaan aplikasi ini karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai aplikasi ini. Mungkin ini disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi terhadap aplikasi ini. Yang kedua, banyak pengguna yang mengeluhkan mengenai kendala dalam proses registrasi, seperti upload foto dan juga verifikasi KTP. Padahal upload foto dan verifikasi KTP ini adalah salah satu persyaratan yang krusial yang diperlukan dalam registrasi EPMR ini. Nah, mungkin seperti itu kelebihan kekurangannya. Tetapi jika berbicara tentang smart city ini, ada nggak sih kendala yang dirasakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan smart city ini? Mungkin ada dari teman-teman yang bisa menjelaskan? Mohon izin Teh Anggi, saya pernah membaca sebuah jurnal dari ITS Surabaya tentang permasalahan atau tantangan-tantangan yang ada dalam pembangunan smart city. Boleh saya jelaskan sedikit mungkin? Ya, silakan Kang. Oke, jadi berdasarkan jurnal yang pernah saya baca itu ada 6 tantangan dalam pengembangan smart city itu sendiri. Yang pertama adalah tentang ketersediaan atau manajemen data informasi. Jadi dalam pengembangan sistem informasi itu informasi aktual ternyata tidak update. Jadi bagaimana informasi itu yang hari ini perubahan-perubahan yang aktual itu tentunya harus diupdate karena kan itu sangat penting untuk informasi masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana tentang keamanan itu sendiri. Smart city ini kan selalu berbasis teknologi informasi. Nah, ketika teknologi itu dipadukan, maka pasti ada saja celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana dari sisi keamanan bisa diatasi. Lalu yang ketiga adalah tantangan investasi, karena kan pembangunan smart city ini kan sangat besar biayanya. Bukan hanya pengembangan software, tetapi bagaimana software itu bisa berintegrasi dengan hardware, misalnya dengan CCTV ataupun dengan sensor-sensor tertentu atau dengan emulator seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tentang infrastruktur. Bagaimana sih pengembangan smart city bisa berjalan lancar kalau infrastrukturnya itu tidak tersedia. Misalnya adalah jaringan internet yang memadai. Nah, tantangan yang kelima itu ada adaptasi sosial, karena kan masyarakat Indonesia ini kan sangat majemuk, ada yang tidak berpendidikan, secara formal tidak bisa mengemban pendidikan sampai kuliah, ada yang usianya sudah tua, jadi tidak bisa menggunakan device smartphone misalnya. Jadi bagaimana adaptasi sosial itu bisa dilakukan. Lalu
yang terakhir adalah pengembangan aplikasi itu sendiri. Nah, misalnya tadi kan ada kendala tidak bisa upload foto maupun tidak bisa verifikasi. Nah, dengan kendala itu maka perlu ini ada pengembangan-pengembangan lagi. Kenapa sih kok bisa seperti ini? Kenapa tidak bisa upload foto? Nah, itu untuk pengembangan software itu sendiri. Itu adalah kendala-kendalanya dari pengembangan Smart City. Mungkin dari Kang Abdul punya solusi nih, bagaimana sih mengatasi masalah-masalah, tantangan-tantangan dalam pengembangan Smart City? Oke, siap Kang Yud. Menurut saya, upaya yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti tadi itu, yang pertama, penambahan fitur atau user guide, manual book yang bisa di-download oleh pengguna tentang cara penggunaan aplikasi seperti EPMR tadi contohnya, agar bisa dipelajari oleh masyarakat secara mandiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, perlu adanya sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, seperti penggunaan brosur, leaflet, atau bahkan video yang bisa diunggah ke YouTube, sehingga bisa langsung ditonton oleh masyarakat untuk belajar. Kemudian yang tadi yang sudah dibahas, seperti pengembangan sistem secara berkala untuk meningkatkan kualitas aplikasi itu sendiri. Jadi selain di mana ada penggunaannya, ada fitur keamanan juga, kemudian cara penggunaan yang dipermudah untuk melayani masyarakat yang mungkin agak kesulitan ya. Kemudian yang terakhir itu pendampingan oleh petugas untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, sehingga dalam mendapatkan pelayanan secara online itu dia lebih terbantu, seperti itu. Iya. Terima kasih atas pemaparannya teman-teman. Sungguh luar biasa sekali pemaparan semuanya. Iya. Untuk izinkan saya menyimpulkan atas presentasi dan diskusi tadi yang kita paparkan. Untuk Smart City sendiri, semoga karena kita sudah menyimpulkan apa itu kekurangan dan kelebihannya, kemudian kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan sebagai pengendalian dan untuk memberikan solusi-solusi terbaik untuk menjadikan Smart City terutama di Majalengka ini ya. Semoga kedepannya kita terutama Majalengka menjadi Smart City menuju Smart Government dan kita memberikan pelayanan yang lebih baik ya, seperti itu. Kemudian izinkan saya untuk memimpin jargon ya. Yang pertama ya jabar dulu ya. Yang pertama boleh Ya, boleh. Tunggu dulu ya. Oke. Silahkan. Suara. Kemudian Majalengka Raharja. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih semuanya.